Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Guru. Iya. Oke. Jadi ada pepatah mengatakan kalau kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah kenal semakin sayang. Gitu ya, bukan tangan melayang. Oke, perkenalkan nama Ibu Lisbeth Simanjuntak. Kemudian Ibu itu mengampu 2 mata pelajaran ya. Yang pertama itu adalah prakarya dan kewirausahaan. Yang kedua itu adalah mata pelajaran ekonomi. Jadi mata pelajaran ekonomi ini hanya nanti ada di kelas 1 saja. Kemudian nanti kelas 2, kelas 3 tidak ada lagi. Tapi PKWU atau prakarya dan kewirausahaan akan berlanjut kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi ada 2 guru di sini sebetulnya yang mengampu mata pelajaran ini. Ada Bu Dahlia Siregar namanya. Nanti kalau untuk KWU belajar dari daring atau psikologi itu nanti di kelas Dalton dan Mendel itu adalah Bu Dahlia untuk PKWU. Kemudian kalau ekonomi nanti Bu Dahlianya di kelas Einstein dan Galileo. Terus Ibu nanti ekonomi di kelas Mendel dan Dalton, PKWU-nya di kelas Einstein dan Galileo. Bertukar. Tetapi untuk live teaching-nya nanti Ibu, baik itu PKWU dan ekonomi. Seperti itu ya. Oke. Saya pikir, Ibu pikir kalau kalian itu sudah pernah belajar tentang prakarya dan kewirausahaan di SMP. Ada yang belum pernah belajar? Wih, gak ada respon ya. Berarti semua sudah belajar. Oke. Jadi prakarya dan kewirausahaan ini sebetulnya adalah mata pelajaran yang menggambarkan mengelola ataupun mengelola sumber daya yang terbatas kan di dalam di lingkungan sekolah. Misalnya kan ada banyak barang yang tidak berguna atau kurang dimanfaatkan, itu nanti bisa kita kelola menjadi karya dan bisa juga dijadikan sebagai usaha. Jadi kan anak-anak sekalian pasti sering dengar mengolah limbah gitu kan, plastik menjadi ini, itu nanti kita pelajari dalam prakarya kewirausahaan, tetapi itu akan kita pelajari nanti kelas 2. Oke. Sekarang kita masuk ke indikator. Jadi indikator ini adalah materi-materi yang harus kalian capai dan mengerti untuk prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Yang pertama itu, anak-anak sekalian harus mengerti tentang pengertian kewirausahaan itu apa, kemudian macam-macam kualitas dasar wirausaha itu apa, kemudian mampu memahami atau menjelaskan macam-macam kualitas instrumental wirausaha yang berhasil dan yang gagal. Jadi kan ada wirausaha nanti yang berhasil dan yang gagal, nanti akan Ibu gambarkan di materi selanjutnya. Kemudian mampu menjelaskan ciri-ciri seorang wirausaha itu seperti apa. Terus mampu menganalisis hubungan antara pengetahuan kewirausahaan dan praktik pengalaman wirausaha. Jadi ini yang perlu anak-anak sekalian ketahui supaya nanti kita kalau ada di tes formatif ataupun di soal soal semester ini akan muncul. Ini yang harus kalian capai. Jadi manfaat indikator ini Bu jelaskan sebenarnya adalah gambaran dari yang harus kalian pahami adalah ini. Jadi soal-soalnya ataupun nanti formatifnya akan muncul dari sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya pengertian kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu definisinya ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, ada ahli Thomas Gimmerer mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah penerapan keinovasian. Jadi inovasi itu artinya gini, membuat sesuatu yang baru. Contoh, seperti apa inovasi itu, Bu? Jadi kan kalau di
di teori pertumbuhan ekonomi, nanti akan selanjutnya Ibu bahas, ada nanti namanya Joseph Schumpeter mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu kenapa bisa meningkat itu dipicu oleh dipicu oleh inovasi. Jadi inovasi itu kita dapat menemukannya dalam diri seorang wirausaha. Jadi kan kalau suatu negara itu ingin berkembang, sebetulnya yang paling banyak harusnya dikembangkan itu atau yang paling banyak digeluti itu adalah wirausaha, gitu ya. Jadi penerapan keinovasian, menemukan sesuatu hal yang baru. Inovasi seperti apa, Bu? Misal anak-anak misalnya di penyambungan, ya kan, ada lahan persawahan. Jadi lahan persawahan itu kan kita identik dengan banyak padi. Misal musim panen, padi itu kan diambil berasnya aja, padinya aja, kemudian nanti jeraminya ditinggalkan di situ. Nah, jadi kan seorang wirausaha itu mampu memikirkan jerami itu mau diapakan. Nah, jerami itu mau diapakan? Daripada dia nanti terbuang, maka jerami itu bisa dijadikan beberapa hal. Misalnya, bisa jadi kertas. Bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa nggak jadi pupuk? Bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa nggak jadi makanan ternak? Bisa. Yang penting dia dikelola dengan baik dan benar. Dan kreativitas untuk memecahkan masalah. Masalahnya dari mana itu tadi? Ya masalahnya banyaknya kita temukan di perlawanan sawah di penyambungan itu jerami yang tidak dimanfaatkan. Nah, kita manfaatkanlah itu untuk berbagai peluang yang dihadapi oleh orang lain setiap hari, gitu ya. Kemudian menurut Safari, kewirausahaan itu adalah orang yang membeli suatu barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa guna ekonomisnya yang akan dijual. Artinya di sini dia mampu membeli barang dengan harga pasti, kemudian dia mampu memanfaatkannya untuk dijual kepada orang lain. Jadi ini sebenarnya ada sisi dia berani mengambil sebuah resiko. Oke, saya beli ini bahan bakunya, tapi di kemudian hari dia belum tentu pasti berapa nilai jual dari barang tersebut, gitu ya. Kemudian menurut Robin, itu kewirausahaan adalah suatu proses yang dilalui oleh seseorang yang bertujuan untuk mengejar peluang atau kesempatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui suatu inovasi. Jadi sebenarnya kewirausahaan itu identik dengan inovasi. Identik dengan inovasi, penemuan baru, atau pengembangan suatu produk, atau memanfaatkan peluang yang ada, gitu ya. Jadi wirausaha itu mampu menangkap suatu peluang, menjadikan peluang itu menjadi sebuah usaha. Kemudian, pengertian wirausaha. Jadi kalau kewirausahaan itu kan kegiatannya. Kemudian, wirausaha itu adalah orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan. Menurut Joseph Schumpeter, definisi wirausaha menurut pandangan beliau adalah seorang inovator sebagai individu yang memiliki naluri untuk melihat materi sedemikian rupa dan kemudian terbukti benar, mempunyai semangat, kemampuan dan berpikir untuk melakukan cara berpikir dalam bermasa, gitu ya. Jadi Schumpeter ini adalah salah satu ahli ekonomi yang menyatakan yang Ibu bilang tadi di awal bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh inovasi ataupun yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian wirausaha itu harus memiliki kualitas dasar dan kualitas instrumental. Jadi kualitas dasar wirausaha itu apa? Ada dua bagian. Yang pertama itu daya pikir. Jadi daya pikir itu adalah dimensi-dimensinya meliputi kreatif. Jadi kreatif itu gimana? Kreatif itu gambarannya kayak mana sih, Bu? Contoh, kalau orang yang berpikir kreatif, jadi kalau melihat suatu benda ataupun suatu kesempatan, dia mampu memanfaatkan benda itu menjadi memiliki daya jual. Seperti yang Ibu bilang tadi, banyak nih, kalau di Indonesia kan ataupun di seluruh dunia, sampah yang paling tidak bisa dikelola itu dalam jangka waktu yang dekat atau singkat itu adalah plastik. Jadi orang yang berpikir kreatif, dia akan mampu memanfaatkan plastik tersebut menjadi benda-benda yang memiliki nilai.
Contoh, membuat tas gitu, atau membuat tempat pensil dari plastik, sampah plastik gitu. Menganyam plastik menjadinya kan tikar lesehan duduk-duduk bisa, atau menjadi taplak meja bisa, atau menjadi penutup televisi bisa. Itu orang yang berpikir kreatif. Kemudian dimensi yang dikatakan dengan daya pikir itu adalah inovatif. Inovatif itu dijelaskan di awal, itu adalah berpikiran baru, keluar dari pola pikir orang-orang pada umumnya gitu ya. Berpikir asli dan original, berarti produk-produknya misalnya atau ide-ide yang dikeluarkan itu harus asli, berasal dari dirinya. Kemudian berpikir berbeda, berpikir mengembangkan. Jadi daya pikir itu adalah kualitas dasar yang dimiliki oleh wirausaha dalam hal kreativitas dan inovatif. Seperti itu. Jadi yang kedua, kualitas dasar wirausaha itu adalah daya kolbu atau hati. Jadi daya kolbu atau hati ini nanti dimensinya adalah prakarsa, inisiatif tinggi atau ada keberanian moral, kemudian untuk mengenalkan hal-hal baru, proaktif, tidak hanya aktif atau apalagi hanya sebagai reaktif. Jadi daya kolbu itu atau hati itu selain kita berpikir, kita juga harus memiliki yang namanya hati. Jadi hati itu kita punya inisiatif. Jadi kalau ada orang berpikir tapi belum tentu dia punya inisiatif ataupun memberikan argumen ataupun memberikan saran. Ada juga keberanian moral. Jadi wirausaha itu harus memiliki yang namanya keberanian moral. Moral itu seperti apa, Bu? Jadi kalau kamu membangun sebuah usaha, kamu harus memiliki yang namanya moral. Jadi kalau di Indonesia itu para pengusaha itu seperti Pak Hairul Tanjung ya, beliau mendirikan sebuah yayasan SMA City Foundation ini karena memiliki daya kolbu atau hati gitu. Jadi dari keuntungan beliau sebagai pengusaha, beliau menyalurkan sebagian dana itu untuk membantu orang-orang yang memiliki keinginan untuk mengecap pendidikan tapi memiliki kekurangan di dalam bentuk dana atau material untuk melanjutkan pendidikan. Jadi itu daya kolbu atau daya hati. Jadi kita itu harus memikirkan dampak dari usaha kita itu ke lingkungan. Apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kalau kita buat pabrik, kita harus memikirkan masyarakat setempat itu nggak boleh terkena dampak buruk dari pabrik tersebut. Misalnya asap, ataupun bau yang tidak sedap, ataupun pembuangan limbah kimia itu harus berdasarkan prosedur yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi berwirausaha itu nggak harus melulu memikirkan untung, tetapi harus juga memikirkan dampak yang kita timbulkan terhadap lingkungan, sosial ataupun masyarakat, seperti itu ya. Itu kualitas dasar wirausaha. Yang ketiga itu adalah daya fisik. Jadi daya fisik itu kita harus memiliki kesehatan. Ini kan kesehatan, stamina, dari energi yang tinggi. Ini ya daya fisik pasti anak-anak sekalian sudah mengerti dan memahami. Nggak usah Ibu jelaskan. Oke. Kualitas yang kedua yang harus dimiliki wirausaha itu adalah kualitas instrumental. Jadi kualitas instrumental itu yang gagal dan yang berhasil gitu ya. Jadi yang pertama itu kualitas yang harus dimiliki seorang wirausaha itu adalah penguasaan disiplin ilmu. Jadi penguasaan disiplin ilmu itu contohnya pengusaha makanan, jadi nanti materi di kelas 10 ini kita nanti materinya mengenai pengolahan makanan awetan, nabati, dan hewani. Berarti awetan nabati berarti makanan awetan dari tumbuhan. Yang kedua, makanan awetan dari hewani berarti dari hewan, seperti itu. Jadi kan kalau anak-anak kan pernah dengar tuh, manisan jambu, berarti itu adalah makanan awetan apa, nabati atau hewani? Iya, nabati. Iya, betul sekali.
Jadi Nabati, nanti Miss. ada nanti ikan asin, berarti itu awetannya adalah hewani. Hewani. Oke, jadi ilmu-ilmu apa saja Bu yang harus kita, jadi penguasaan disiplin ilmu itu boleh nanti satu disiplin ilmu, boleh juga harus antar gitu ya. Antar penguasaan disiplin itu yang mana gitu kan. Jadi wirausaha itu yang pertama harus menguasai yang namanya manajemen produksi. Jadi manajemen itu apa namanya definisinya Bu? Jadi manajemen itu sebetulnya kemampuan seseorang untuk mengelola kan sebetulnya, memanfaatkan sumber daya, boleh juga. Jadi manajemen itu seharusnya sama dengan mengelola. Jadi manajemen produksi itu bagaimana? Kita harus menguasai disiplin ilmu manajemen produksi. Produksi itu berarti menciptakan satu barang atau membuat suatu barang. Jadi kita harus mengetahui ilmu mengenai manajemen menciptakan suatu barang, apa yang diperlukan, bagaimana caranya, ya kan? Itu harus kita ketahui. Tujuannya untuk apa Bu kita mengetahui manajemen produksi? Perlu dalam membuat suatu harga barang, dalam membuat harga suatu barang, kita harus mengerti produksinya. Jadi produksi itu apa Bu? Nanti dalam produksi itu kita nanti mengenal biaya atau cost production. Jadi cost production itu adalah biaya yang kita keluarkan menghasilkan suatu barang. Kita harus mengetahui, misal anak-anak mau buat, Bu, kan sekarang lagi COVID-19. Orang tuh Bu nggak mau pergi ke pasar gitu kan. Nggak mau pergi ke pasar lagi karena takut kena corona gitu misal. Jadi kami Bu di rumah sama Mama buat usaha yang namanya usaha makanan, apa tuh, makanan rumah buat buka rumah makan gitu kan. Jadi apa aja menunya? Ada ayam goreng, ada daging rendang gitu kan. Jadi daging rendang itu per porsi kita harus tahu berapa harganya. Itu dari mana kita ketahui Bu? Kalau kita masak daging rendang kita kan butuh bumbu, butuh dagingnya, butuh proses pemasakannya, kita butuh waktu kita juga terbuang untuk memasak itu. Jadi itu harus kita hitung semua berapa nilai ataupun kos yang kita keluarkan untuk menghasilkan daging rendang itu. Misal 1 kilo itu kita habiskan uangnya 1 kilo daging beserta dengan bumbu-bumbunya 200 ribu. Berapa porsi yang dapat dari 1 kilo? Misalnya 10 porsi. Berarti 200 bagi 10 itu kira-kira 20 ribu. Jadi untuk memperoleh keuntungan, maka kita harus menambahkan yang namanya margin laba. Margin labanya berapa Bu? Aku kan Bu, kalau dia per porsi dia 20 ribu, berarti aku mau margin laba 10%. Ambillah 10% dari 20 ribu, 2 ribu kan? Maka kamu jual per porsi dia 22 ribu. Sehingga kamu memperoleh yang namanya keuntungan. Jadi itulah kenapa kita memerlukan manajemen produksi. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini apa Bu? Bagaimana caranya kita membuat produk kita itu untuk laku di pasaran? Boleh melalui apa Bu? Ada nanti orang membuat iklan. Iklannya di mana Bu? Boleh di sosial media, boleh di di koran, boleh melalui mulut ke mulut, boleh banyak metode pemasaran. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Ilmu yang ketiga itu adalah manajemen sumber daya manusia. Ini perlu untuk apa Bu? Nah ini nanti kita perlukan untuk usaha-usaha yang sudah memiliki kredibilitas tinggi gitulah ya, sudah besar. Kalau misalnya kayak rumah makan tidak perlulah mempelajari manajemen sumber daya manusia. Tapi kalau mau buat pabrik atau mau buat olahan sesuatu, kita sudah jual di all shop dulu besar, maka kita perlu belajar sumber daya manusia. Siapa tahu nanti kan anak-anak sekalian jadi seorang pengusaha karena inspirasi dari pemilik yayasan kita gitu kan. Kan ke depannya kita harus tidak mungkin selamanya kan berpikir untuk bekerja sebagai pekerja di sebuah perusahaan. Kita juga harus mampu memperkerjakan orang. Nah, manfaatnya itu kan lebih banyak dibandingkan bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat, manajemen keuangan. Kenapa perlu kita Bu manajemen keuangan? Iya, supaya kita mampu mengelola
output berapa, income berapa gitu kan. Jadi manajemen keuangan itu nanti belajar bagaimana kita meminimalisir biaya, efisiensi. Efisiensi itu berarti menghemat biaya untuk menciptakan suatu barang sehingga kita bisa memperoleh untung yang lebih banyak dengan harga yang lebih murah gitu kan. Nanti. Kemudian manajemen peralatan dan perbekalan. Jadi manajemen peralatan dan perbekalan ini juga perlu. Nah, kalau kita buat pabrik, Bu, aku Bu mau rencana kan Bu mau buat pabrik itu keripik, misalnya keripik awetan ya. Keripik terbuat dari kelapa. Berarti kan kamu harus butuh mesin pengiris kelapanya, mesin pengeringnya, mesin ini dan lain sebagainya. Kamu harus mempelajari manajemen peralatan dan perbekalan. Oke? Itu adalah contoh 5 disiplin ilmu yang harus kalian ketahui, yang harus diketahui oleh seorang wirausaha yang berhasil dan yang gagal. Kemudian selanjutnya ciri-ciri, ya kan? Jadi kita sudah belajar tadi apa kualitas dasarnya, apa kualitas instrumentalnya, maka kita sekarang belajar tentang ciri-ciri wirausaha. Jadi wirausaha itu yang pertama dia harus percaya diri. Percaya diri itu adalah percaya pada kemampuannya gitu loh. Jadi pede. Bu, aku mau buat ini loh Bu. Misal, makanan awetanku nanti Bu, beda dari yang lain. Jadi makanan awetanmu itu apa nanti? Keripik daun singkong. Nah, orang bingung kan? Apaan daun singkong? Kalau di penyambungan mah gratis itu, apalagi di Sidimpuan, apalagi di Sibolga. Nah, kita itu harus percaya diri dengan produk kita. Kita mau membuat satu produk atau makan awetan, keripik daun singkong, itu pasti kita sudah menganalisis bagaimana kelebihan, bagaimana kekurangan dari keripik daun singkong tersebut. Kita harus percaya. Karena semua orang yang berprofesi sebagai pengusaha, mereka tidak pernah membuat usaha itu langsung berhasil. Tidak langsung diterima oleh pasar. Mereka juga harus capek. Sama dengan Pocari Sweat. Jadi ada cerita tentang Pocari Sweat itu dulu, kalau kita minum Pocari Sweat kan rasanya itu tidak enak. Kenapa tidak enak? Asin-asin gimana gitu. Tetapi itu proses Pocari Sweat itu dulu dibuat, dipasarkan itu selama 5 tahun dulu dia baru bisa dikenal oleh masyarakat. Orang begitu di tes ini, rasanya aneh. Sementara setelah di riset, rupanya Pocari Sweat itu harus diberikan kepada mereka yang sedang olahraga berat. Jadi kalau coba kalian minum Pocari Sweat itu ketika kalian tidak melakukan apa-apa, itu rasanya nggak enak. Coba kalau kita sedang olahraga, nyos dia masuk ya, karena dia mengandung mineral yang tinggi. Jadi sebenarnya mineral itu rasanya asinnya, asin kayak. Kenapa laut itu asin? Karena terlalu banyak mengandung mineral. Jadi kalian bukan mineral apa ya? Mineral ya. Oke gitu. Jadi Pocari Sweat itu 5 tahun mereka itu berusaha untuk mendistribusikan barangnya supaya laku di pasaran gitu. Jadi harus percaya diri. Yang kedua, berorientasikan tugas dan hasil. Kita harus memikirkan apa pencapaian kita hari ini, hasilnya apa. Jadi setiap hari kita harus produktif. Jadi produktif itu apa? Menghasilkan sesuatu setiap hari, gitu ya. Berani mengambil resiko. Nah, ini paling penting ini. Orang berwirausaha itu mampu menginvestasikan beberapa uang, beberapa tenaga untuk usahanya sehingga berhasil gitu. Jadi orang yang berhasil itu harus mampu mengorbankan waktu dan harta bendanya untuk kegiatan wirausaha tersebut gitu ya. Selanjutnya, ciri-ciri usaha adalah berorientasi ke masa depan. Jadi rata-rata seorang wirausaha itu di awal dia membuka usahanya itu dia belum tentu berhasil. Ada kemungkinan 2, bisa gagal bisa tidak. Tapi kan kalaupun gagal, Bu, kalau gagal kayak mana? Kalaupun gagal, kita bisa belajar dari kegagalan. Kenapa kita bisa gagal? Berarti ada yang namanya nanti pengelolaan kegagalan gitu. Kayak mana Bu? Udah gagal dikelola lagi? Boleh. Bisa kita kelola kegagalan kita itu. Kita selidiki, kita riset. Kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa keripik apaku tadi tidak laku ya? Keripik apaku tidak laku? Kelapa. Karena kamu mungkin tidak menjelaskan manfaat kelapa itu apa.
terus nutrisinya apa, kebaikannya apa gitu kan. Kemudian jujur dan tekun, ya tetap kita harus jujur. Nah, seorang wirausaha itu harus jujur. Jujur dalam arti apa, Bu? Nanti kalau kita berwirausaha, kita harus menggunakan bahan-bahan yang betul, yang bahan-bahan yang benar, nggak boleh menggunakan bahan yang merugikan konsumen, karena itu nanti baliknya ke kita ya. Keorisinalan berarti kita harus memiliki sikap, ide kita itu harus original gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, sifat-sifat seorang wirausaha. Tadi ciri-ciri ya, ciri-cirinya seperti itu. Sekarang sifat-sifat seorang wirausaha. Wirausaha itu harus memiliki sifat keyakinan, yakin, mandiri, individualis, dan optimisme. Yang kedua, berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan. Kemudian, memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Jadi dia nggak suka pada comfort zone-nya. Jadi comfort zone itu zona nyaman. Berwirausaha itu kita harus mampu keluar. Misal kalau seperti mampu keluar dari zona nyaman kita, harus beranjak ke tantangan yang lebih baru. Misal sekarang musim pandemi ini, kita itu harus mampu menerima, maksudnya mengelola tantangan ini supaya menghasilkan sesuatu. Misal gimana caranya, Bu, gimana gitu ya kan. Kamu harus mampu melihat peluang-peluang apa yang ada. Kalau dalam musim COVID ini, peluang-peluang apa usaha yang bisa kamu buat. Misal membuat hand sanitizer, atau membuat masker, atau membuat online shop. Karena orang kan untuk menjaga dirinya, dia tidak akan mampu, tidak akan mau kebanyakan orang berbelanja keluar dari rumahnya. Maka buatlah online shop, atau buat apa gitu. Jadi kita harus suka pada tantangan. Kita lihat peluang yang ada musim saat ini apa gitu ya. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, kemudian memiliki inovasi, kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa gitu ya. Memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Jadi wirausaha itu harus memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Nanti ini slide-nya akan Ibu bagikan lagi di psikologi. Jadi kalian bisa lihat sendiri, mencatat, gak usah dicatat semuanya gitu ya. Selanjutnya, oke, tahap-tahap kewirausahaan. Jadi tahap-tahapnya yang pertama itu adalah tahap memulai. Jadi tahap memulai itu bagaimana, Bu? Nanti tahap memulai itu ada nanti di next pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tahap mulai itu apa, gitu kan? Tahap memulai itu yang pertama itu menentukan jenis usaha. Nanti ada metode-metode yang harus kalian lakukan seperti analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu adalah peta konsep yang harus kalian pelajari untuk membuat ataupun memulai wirausaha. Kemudian peta konsepnya, kemudian yang kedua itu buat proposal. Dalam proposal itu nanti tercantumlah semua jenis produknya apa, BNI keluarkan berapa, laba yang diperoleh harus berapa, itu ya, tahap-tahap memulai. Kalau sudah mulai, yang kedua tahap melaksanakan. Melaksanakan itu berarti mulai produksi, makanan awetannya apa, gitu ya. Kemudian tahap mempertahankan usaha. Jadi di tahap mempertahankan ini sangat penting, karena lebih gampang kita merebut daripada mempertahankan. Mempertahankan ini apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus membuat inovasi-inovasi baru, atau membuat penemuan-penemuan baru, atau mengembangkan. Jadi produk kita itu nggak boleh monoton. Sama halnya dengan seperti ini. Bu, handphone ataupun sering disebut cellular phone itu kenapa? Tiap tahun dia upgrade gitu ya. Tiap tahun dia upgrade. Ya karena kita harus mengembangkan produk itu seiring berjalannya kemampuan manusia, ada teknologi yang maju gitu loh. Jadi kenapa Nokia di zaman doloeknya bisa hancur, ponsel Nokia, kan dulu ada Nokia itu, karena mereka tidak bisa dibilang tidak mengikuti ataupun membuat inovasi baru yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi itu tahap mempertahankan usaha sangat penting. Kemudian tahap mengembangkan usaha. Jadi mengembangkan ini boleh ekspansi ya. Ekspansi itu berarti perluasan usaha.
Nah, di situ nanti kita sudah mulai belajar bagaimana membuka usaha cabang yang baru gitu ya, menambah produk yang baru gitu di tahap pengembangan usaha gitu ya. Selanjutnya, faktor kegagalan dalam wirausaha menurut Jimerer. Jadi faktor kegagalan dalam berwirausaha itu yang pertama adalah kurangnya pengawasan, kurangnya sikap sungguh-sungguh dalam berusaha. Jadi kita tidak sungguh-sungguh, setengah hati melakukan usaha. Yang kedua, tidak kompeten dalam manajerial. Jadi manajerial itu kayak pengelolanya kita tidak kurang mampu, kemudian kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasi. Jadi koordinasi itu adalah kemampuan kita berinteraksi dengan sesama, melakukan komunikasi. Kemudian manajemen keuangan yang kurang tertata. Jadi keuangan itu betul-betul harus ditata dengan baik dan benar. Kita harus membedakan yang namanya uang perusahaan dengan uang pribadi. Kenapa bisa gagal? Itu kalau digabung, maka usaha kita akan gagal. Jadi harusnya uang perusahaan itu atau uang usaha kita itu adalah digunakan untuk mengembangkan usaha, bukan digunakan untuk konsumsi pribadi dulu. Kemudian ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi. Jadi kita tidak mampu melakukan inovasi baru gitu kan, untuk membuat produk kita lebih digemari oleh masyarakat, apa yang sedang tenar gitu, ya kan? Kurangnya perencanaan yang kurang matang gitu ya. Kemudian lokasi yang kurang memadai bisa juga. Kemudian kurangnya pengawasan peralatan itu bisa juga menggagalkan kita sebagai orang wirausaha. Oke. Selanjutnya, sudah thank you ya. Selanjutnya, materi kita yang akan datang, kita akan belajar tentang mengenai ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha itu adalah bagaimana cara kita mengelola ide ataupun peluang-peluang yang ada untuk menciptakan usaha baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha, kalian itu Ibu review kembali, kalian itu harus memiliki yang namanya kualitas dasar. Kemudian kualitas instrumental. Jadi kualitas dasar itu meliputi daya pikir, daya kolbu, dan daya fisik. Jadi ada 3. Mampu berpikir, memiliki hati, kemudian memiliki ketahanan fisik. Kemudian kalian harus mampu juga memiliki mampu mengelola waktu dengan baik gitu ya. Menguasai ilmu pengetahuan, kualitas instrumentalnya itu tadi, berarti ada beberapa pengetahuan yang perlu harus kalian kuasai untuk menjadi seorang wirausaha. Juga harus mampu mempelajari faktor-faktor kegagalan wirausaha itu apa gitu ya. Jadi kita itu bisa belajar dari situ sehingga usaha kita yang akan kita ciptakan itu akan lebih baik dan ke depannya. Jadi next time, minggu depan kita akan belajar mengenai ide dan peluang usaha. Jadi untuk kelas Einstein dan kelas Galileo nanti Ibu akan share PPT ini juga tetap Ibu akan share di kelas 10 ya. Kemudian juga men-share yang namanya modul. Modul itu, di dalam modul itu nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan dan lebih baik dikerjakan di psikologi ya, karena nanti begitu ada muncul soalnya, maka kalian harus ketik sendiri. Tapi kalau nanti pun harus melalui email boleh. Jadi nama email Ibu silakan dicatat. Udah? Udah nak? Dicatat email Ibu simanjuntakbebet@gmail.com. simanjuntakbebet@gmail.com. Kalian nanti kirim ke situ tugasnya kalau tidak bisa menggunakan psikologi. Tapi kalau bisa menggunakan psikologi lebih baik di situ dikerjakan, nanti langsung Ibu nilai. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan, mohon maaf. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak.
Selamat pagi, Mem. Pagi, Miss. Ibu Miss, belum Mem. Pagi, Miss. Oke, ya jangan lupa ya dikerjakan tugas-tugasnya. Oke, Ya, Miss. thank you. Ini kayak mana? Lift ya? Mana lah si Rani ini?